Riz, menurutmu siapa ya yang layak menjadi bendahara di kelas kita? Kalau menurutku sebaiknya bendahara kelas itu dari perempuan, karena kan kalau perempuan lebih teliti kalau masalah keuangan. Jadi aku mengajukan Aisyah sebagai bendahara kelas. Tapi menurutku yang menjadi bendahara itu tidak harus dari kaum perempuan saja, Han. Kaum laki-laki pun bisa. Yang penting dia bisa bertanggung jawab dan dapat mengelola keuangan kelas dengan baik. Iya, betul ya yang dikatakan Aisyah. Yang penting dia bisa bertanggung jawab dan memegang amanah dengan baik. Bagaimana kalau Akbar saja yang menjadi bendahara di kelas kita? Jangan sampai dia yang jadi bendahara kelas. Kalau dia yang jadi bendahara kelas, bisa-bisa uang kas kita dipakai nongkrong sama dia. Riz, jangan bilang seperti itu. Bagaimana kalau kamu aja Syah yang menjadi bendahara? Kamu kan sudah berpengalaman dalam masalah keuangan pada tahun lalu. Nah, kalau Aisyah, aku setuju jadi bendahara kelas karena kan secara dia sudah berpengalaman dan dapat dipercaya. Bagaimana Syah? Apakah kamu bersedia? Baiklah Han, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu. Insya Allah aku akan menjalankan amanat itu. Tapi jujur, pengetahuanku tentang keuangan dan kebendaharaan ini masihlah kurang. Aku masih perlu bimbingan dari kamu, Han. Baiklah Syah, nanti kita akan sama-sama belajar mengenai keuangan. Luar biasa sekali memang teman-temanku ini, Syah, kau memang layak menjadi bendahara. Maksim yang terdapat dalam percakapan di atas meliputi 1. Mematuhi maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ini merupakan maksim yang peserta tuturnya berusaha untuk meminimalkan atau mengurangi kerugian orang lain dan memaksimalkan keuntungan pada orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dari tuturan yang dituturkan oleh Aisyah. Kalau menurutku, yang menjadi bendahara itu tidak harus dari kaum perempuan saja, laki-laki pun bisa. Yang penting, dia bisa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan kelas. Pada tuturan tersebut merupakan bentuk tuturan yang mematuhi maksim kebijaksanaan. Karena penutur berpendapat laki-laki juga bisa menjadi seorang bendahara, yang penting bisa mengelola keuangan. Yang kedua, pelanggaran terhadap maksim penghargaan. Pelanggaran terhadap maksim penghargaan ini merupakan tuturan yang bertolak pada pematuhan maksim penghargaan. Hal ini dapat dilihat dari tuturan yang dituturkan oleh Risma sebagai berikut. Konteks dari tuturan tersebut ialah Risma menolak penawaran dari Hana tentang pengajuan Akbar menjadi bendahara kelas dengan nada yang mengejek. Dari tuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan karena Risma yang langsung memotong pembicaraan Hana dan langsung menolak tawaran dari Hana yang mengajukan Akbar menjadi bendahara kelas. Meskipun tawaran Risma ini dianggap sebagai lelucon, tetapi tuturan tersebut dapat menyakiti hati Akbar. Ketiga, mematuhi maksim kesimpatian. Maksim ini merupakan maksim yang penuturnya berusaha memaksimalkan sifat simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari tuturan yang dituturkan oleh Aisyah. Riz, jangan bilang seperti itu. Konteks dari tuturan tersebut adalah Aisyah memperingati Risma agar tidak berkata seperti itu. Pada tuturan tersebut merupakan tuturan yang memenuhi maksim kesimpatian karena Aisyah memiliki rasa belas kasihan kepada Akbar.
dengan cara memperingati Risma bahwa tidak boleh berkata seperti itu karena perkataan Risma tersebut dapat menyinggung perasaan Akbar. Yang keempat, maksim penghargaan. Maksim ini menuntut setiap peserta agar senantiasa menghargai peserta tuturnya atau tidak mengejeknya. Dengan kata lain, peserta tutur meminimalkan cacian pada orang lain dan memaksimalkan pujian pada orang lain. Tuturan tersebut merupakan bentuk tuturan yang memenuhi maksim penghargaan karena Hana memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk menjadi bendahara kelas dengan alasan sudah berpengalaman. Baik, yang terakhir ada maksim kesederhanaan. Maksim ini berprinsip bahwa setiap peserta penuturan meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada diri sendiri. Atau dengan kata lain, penutur haruslah bertutur dengan rendah hati, sehingga nantinya lawan tuturnya tidak akan menganggap bahwa ia congkak atau sombong. Maksim ini tercermin pada tuturan Aisyah, yaitu tuturan, "Baiklah, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, Han, sebagai ketua, insya Allah saya akan menjalankan amanah itu. Tapi jujur, pengetahuan saya mengenai keuangan dan kebendaharaan masih sangat kurang. Aku masih perlu bimbingan dari kamu sebagai ketua, Han." Tuturan tersebut merupakan bentuk tuturan yang memenuhi maksim kesederhanaan, karena Aisyah merasa perlu belajar banyak mengenai keuangan. Dari tuturan tersebut terlihat bahwa sang penutur tidak sombong dan berusaha untuk rendah hati kepada lawan tuturnya.